few moments later. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Tadi malam belajar tidak? Belajar. Baik, baik anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita di siang hari ini, kita berdoa. Aku meminta salah satu siswa kepada ketua kelas, Bapak Marifah, untuk memimpin kita dalam doa. Ya, dipersilakan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Alif Saputra, Hadir. Azra, Hadir. Azril Muklis, Hadir. Kristina Hindom. Hadir. Aku ingin menanyakan satu pertanyaan kepada kalian. Waktu kemarin di bulan semester, pasti kalian mengunjungi tempat-tempat wisata. Pasti tidak? Pasti. Ya. Tempat wisata apa yang kalian kunjungi? Ya, coba Iza, tempat wisata apa? Pasir Putih. Ya, tempat wisata Pasir. Ya, Pasir Putih itu merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Papar. Apa yang Iza amati pada saat di Pasir Putih? Yang pertama, Pasirnya bersih dan putih, pasirnya bersih dan putih, airnya jernih, airnya jernih. pemandangannya indah sekali. Siapa yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, coba ketua kelas maju di depan untuk tulis pengertian atau pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah nanti lihat di depan.
Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Coba kamu minta kepada Nurul Mela untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Ya, baik anak-anak. Jadi pada siang hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, bagaimana kalian bisa memahami struktur teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian akan dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, sebelum kalian menganalisis sebuah teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kalian paham dulu atau kalian menyusun struktur teks laporan hasil observasi. Setelah kalian menyusun struktur teks tersebut, baru kalian bisa menganalisis struktur tersebut. Baik anak-anak, struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Sekali lagi, struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka atau deskripsi umum. Yang kedua, bagian isi atau deskripsi bagian. Dan yang ketiga, tentang simpulan. Lalu lanjut, bisa lihat di depan. Bagian deskripsi umum. Bagian deskripsi umum merupakan paragraf yang memberikan penjelasan tentang satu objek. Sekali lagi, bagian deskripsi umum itu merupakan paragraf yang menjelaskan tentang satu objek. Contohnya salah satu tadi objek wisata Pantai Pasir Putih. Biasanya bagian deskripsi umum ini terletak pada awal paragraf. Sekali lagi Pak Guru ulang. Definisi umum merupakan paragraf yang memberikan penjelasan tentang suatu objek, yang mana paragraf itu terletak pada awal. Bagian umum itu biasanya terletak pada awal paragraf. Sekarang bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan suatu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian objek. Sekali lagi, deskripsi bagian merupakan suatu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian objek yang akan kalian amati. Jadi biasanya ini deskripsi bagian ini dia biasanya terletak pada bagian tengah paragraf. Yang ketiga, bagian penutup atau bagian simpulan merupakan bagian rincian akhir dari teks suatu laporan hasil observasi. Sekali lagi, bagian penutup atau bagian simpulan merupakan bagian rincian akhir dari sebuah teks hasil observasi. Jadi, sebentar itu Guru akan membagikan sebuah LKPD. Dalam LKPD itu ada sebuah teks. Kalian akan membaca, memahami, lalu kalian menentukan struktur yang ada di dalam teks sesuai dengan 3 bagian ini, baik dari bagian umum, bagian deskripsi, maupun bagian penutup. Perhatikan di depan. Ini menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi sebelum kalian menganalisis sebuah struktur laporan hasil observasi, harus kalian paham dulu bagaimana cara menganalisis sebuah teks. Sekali lagi Bapak ulang. Sebelum kalian menganalisis struktur dari teks laporan, kalian harus memahami bagaimana cara menganalisis sebuah teks. Ya, di sini ada yang sudah tampilkan hal-hal yang dapat dianalisis dalam laporan meliputi 1.
isi atau peristiwa. Yang kedua, kronologi waktu. Yang ketiga, kelengkapan data. Nanti kalian berhitung 1 sampai 5. Nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3, nomor 4 kelompok 4, dan nomor 5 kelompok 5. Setelah itu nanti kalian ke kelompoknya masing-masing dalam keadaan yang tenang dan rapi. Oke, kalau begitu mulai dari sebelah kiri. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4. Ya, sudah? Kalau sudah, nomor 1 kelompok 1, nomor 5 kelompok 5. Oke, segera ke tempat kelompoknya dengan tenang. Bapak akan menyampaikan penilaian kita pada siang hari ini. Bapak akan memberikan 2 penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, dan yang kedua, penilaian sikap. Penilaian pengetahuan itu juga dibagi menjadi 2. Ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Gua ulas sekali lagi. Penilaian pengetahuan itu dibagi menjadi 2, yaitu penilaian individu dan penilaian kelompok. Yang berikut penilaian sikap. Nanti pada saat kalian mengerjakan tugas dalam kelompok, kamu akan menilai sikap kalian. Maka dari itu tunjukkanlah sikap yang baik sehingga akan mendapatkan hasil yang baik. Ini ada bacaannya itu. Ini ada bacaannya. Oke, perhatikan di depan. Perhatikan dulu sementara. Sebelum kalian mengisi yang KPD di situ, aku akan menjelaskan bagaimana cara menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian harus membaca dulu teks laporan yang sudah kamu bagikan. Membaca sambil memahami. Maksudnya apa? Membaca sambil memahami itu maksudnya kalian membaca untuk memahami isi bacaan. Setelah kalian sudah paham, maka kalian akan menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD. Ada yang belum paham tentang pengisian LKPD? Sudah paham? Ya, kalau memang tidak ada yang paham, atau belum paham nanti jangan tanya ke teman ya, tanya ke kamu di depan. Ya, perlu berharap kerjasama kelompok itu harus diciptakan. Jadi sebentar kalau kelompok mana sudah selesai, wajib mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Dan semua kelompok wajib
anak akan diberikan nilai. Kelompok satu. Dan tentu berharap kelompok lain nanti menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur tes hasil laporan observasi dan menganalisis tes laporan hasil observasi. Struktur tes 1. Pembuka atau definisi umum. Bus kota adalah transportasi umum atau transportasi publik yang dipakai antara suatu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan untuk menuju tempat-tempat tertentu, seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. 2. Isi atau diskusi bagian. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisi menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu seorang ibu lain duduk sembari menangkap anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan book yang disandarkan pada kursi. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus, kota, pesawat terbang, dan kereta api. Isi peristiwa dari tes penumpang bus kota adalah seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari menangkap anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Kronologi waktu pada tes penumpang bus kota adalah bus kota beroperasi setiap hari mulai dari pukul 05.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kelengkapan data. Paragraf ketiga, ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Kebahasan. Kata-kata yang berhubungan dengan keadaan yang diamati seperti penumpang, prioritas, difabel, penyandang disabilitas, undergrad, balita, kruk. Bentuk laporan, kondisi sosial berupa pengamatan suasana dalam bus kota. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, itu presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan maupun sanggahan
terkait dengan apa yang dibahas oleh kelompok 1. Oke, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, kelompok 5 coba. Kami dari kelompok 5 ini menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Suaranya terlalu kecil dan penjelasannya kurang jelas, dan kami tidak mudah memahami. Ya, dari kelompok 5 menyatakan bahwa sudah bagus kelompok 1 presentasinya, tetapi suaranya agak terlalu kecil dan kurang jelas sehingga mereka sulit memahami apa yang dimaksudkan. Kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama tadi kan aku sudah sampaikan bahwa membuat struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang pertama adalah deskripsi umum. Yang kedua? Deskripsi bagian. Yang kedua deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah Simpulan. ya. Deskripsi umum itu biasanya terletak pada bagian awal paragraf, bagian tengah paragraf, atau bagian akhir. Bagian awal. Ya, deskripsi umum itu biasanya terletak pada bagian awal paragraf. Kalau deskripsi bagian biasanya terletak pada apa? Bagian mana? Ya, biasanya terdapat bagian tengah paragraf. Atau yang ketiga, deskripsi penutup atau simpulan. Biasanya terdapat pada bagian akhir paragraf. Oke. Yang berikut, tadi kan aku sudah sampaikan di bagian awal itu cara menganalisis teks sebuah laporan. Yang pertama, isi peristiwa. Ya, kegiatan kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi menuliskan teks laporan hasil observasi, dan yang kedua menyunting teks laporan hasil observasi yang kalian tulis. Sekali lagi, materi untuk minggu depan yaitu menuliskan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian dapat menyunting kembali teks laporan hasil observasi yang kalian tulis. Nanti hasil tulisannya itu kalian bagi kepada ditukar oleh kelompok lain. Setelah itu nanti kelompok lain akan menyunting kalian punya tulisan yang kalian buat. Paham? Paham. Kalau paham, cukup sampai di sini kegiatan kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini, Pak Guru meminta kepada seorang siswa ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.